Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita berjumpa dengan Bella Sinta, yang lebih akrab kita panggil Bella, adalah seorang model. Bella akan membacakan sinopsis buku saya, Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia. Terima kasih, Dedi. Sebelum saya membacakan sinopsis buku Dedi, ada satu pertanyaan. Bahwa di cover belakang buku ini dikatakan, buku ini tidak dianjurkan dibaca oleh mereka yang tidak ingin mengubah hidupnya. Apa maksudnya, Ded? Baiklah, Bella. Itu maksudnya adalah anak-anak muda milenial yang sekarang jumlahnya itu sangat banyak, dan pada tahun 2045 mereka itu akan menguasai hampir 80-90%. Mereka adalah anak-anak muda yang kreatif, mau bekerja keras dan cerdas. Dan inilah anak-anak muda yang nantinya akan mampu menyusun Indonesia era 2045. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan sinopsis buku karya Sutanto Supiyadi berjudul Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia, perlu dijelaskan terlebih dulu siapakah Dedi. Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Negara Kleptokrasi, Kesabaran Revolusioner, Freeport Report, Menangkal Korupsi Mengawal Negeri, Menjadi Tionghoa yang Merah Putih, Meraih Kematangan Demokrasi, Advokat Pejuang, Rendra dan Aku, "2045 Menuju Berkah atau Musibah", UUD 45 A Political Legal System, Agen Kebudayaan. Yang terhormat para pemirsa, dalam kesempatan ini perlu disampaikan, buku yang sudah ditulis oleh Dedi adalah Filosofi Seks Budaya Jawa. Pada intinya adalah sebagai berikut. Saat para ningrat Jawa kalah secara politik, ekonomi, budaya, serta moral, bahkan kalah secara militer, melawan penjajah Belanda, maka ada kecenderungan untuk menggeser ruang kalah tersebut. Ketika mereka kalah di ruang publik, mereka mencoba untuk menang di ruang domestik atau privat. Ya sudah kalau kalah dengan Belanda, tapi yang penting bisa mengalahkan wanita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pada saat rame-ramenya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke UUD 1945 asli,
Maka Dedi diminta untuk berbicara baik di Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia karya Sutanto Supyadi. Indonesia patut berbangga karena memiliki banyak gelar yang diakui dunia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, demokrasi terbesar ketiga dunia, negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, habitat terumbu karang terbesar dunia, dan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Berbagai gelar tersebut dan gelar lainnya itu mendorong Indonesia terus berproses menuju kebesarannya, menjadi Indonesia sebenar-benarnya, dan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Bermimpilah yang besar, dare to dream, dan jangan takut untuk bermimpi. Toh itu kegiatan yang tidak membayar dan pastinya sangat bermanfaat. Apalagi kegiatan itu sangat menyehatkan otak. Karena di situ kita diajak untuk berpikir, memeras dan mengaktifkan kerja otak kita, seperti bagaimana cara dan siasat serta strategi terbaik untuk bisa meraih mimpi itu. Apapun bentuk mimpi yang ingin kita raih, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik buat kamu, dan itu murni hasil olah pikirmu. Hargai itu, karena kalau bukan kamu sendiri, siapa lagi yang mau menghargai? Apalagi bermimpi itu sebuah kegiatan yang gratis dan gak harus membayar. Jadi gak ada yang dirugikan, bukan? Sebagai anak muda, kamu harus tahu dan memahami bahwa kalau ingin menjadi anak muda berkualitas dan anak muda yang kuat, dinamis dan profesional, ya kamu harus berani bermimpi besar. Bermimpilah bagi kesuksesan dirimu, keluarga, dan bangsamu yang saat ini sedang menunggu aksi langkah dan sepak terjangmu. Tahukah kamu, setiap orang sukses itu dimulai dari bermimpi. Namun, kamu harus menyadari, bermimpi itu mudah, tetapi untuk meraihnya itu tidak mudah. Karena dibutuhkan usaha dan kerja keras. Banyak orang takut bermimpi, karena ia tidak yakin dengan mimpinya sendiri, kurang memahami kemana arah mimpinya itu. Mungkin kamu punya mimpi besar, tapi kamu juga punya keraguan dan ketakutan yang besar pula di benakmu. Jadi ada kendala besar pada dirimu yang melekat. Buang jauh-jauh kendala ketakutanmu itu sekarang juga, dan itu tidaklah sulit. Buang saja jauh-jauh, no reckon. Lalu, jadikan perjuangan dan jatuh bangunnya Thomas Alva Edison sebagai pembuka pintu untuk bangkit, sebagai pengungkit pemicu dan trigger kuat bagi kebangkitanmu. Sebagai bangsa, kita juga harus memastikan bahwa di usia seabad nanti, tahun 2045, negara kita sudah menjadi negara yang hebat dan maju. Jadi, kita semua sebagai bangsa harus memastikan bahwa Indonesia di usia seabad nanti sudah menjadi negara sejahtera dan berkeadilan, dipimpin oleh anak-anak muda pemberani yang memiliki otak berkualitas global. Pertanyaannya, mungkinkah itu semua akan terwujud? Mungkinkah anak muda kita mampu meraih mimpi-mimpinya, mimpi-mimpi Indonesia, dan mereka menjadi anak muda yang bisa memimpin dunia? Penulis menyatakan sangat mungkin, karena kita memiliki banyak anak muda yang berpikir besar dan berani bermimpi besar. Bermimpi bahwa suatu saat nanti, negaranya akan menjadi sebuah negara yang besar, maju dan profesional. Negaranya akan menjadi negara yang kuat dan menjadi pemimpin dunia. Lantas, secara bertanggung jawab, mereka pun terus mempersiapkan dirinya untuk bisa meraih mimpi-mimpi itu. Buku ini pastinya dihadirkan bukan sekedar untuk menambah khasanah perbukuan kita, tetapi yang utama adalah ingin menyambut dan mengapresiasi semangat kuat di hati anak muda kita, yakni orang muda di bawah 50 tahun yang mencintai negerinya dan sekaligus menjaga negerinya dari jamahan orang asing.
Semoga buku ini, anak muda meraih mimpi-mimpi Indonesia, mampu menginspirasi mereka, anak muda kita itu juga mengapresiasi apa yang sudah mereka perbuat bagi kemaslahatan negeri ini. Itulah potret baru anak muda Indonesia. Terima kasih, Bella. Anda telah membacakan sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Ada pertanyaan terakhir. Oh ya? Bagaimana wajah Indonesia di usia seabad pada tahun 2045? Ya. Dan Indonesia memimpin dunia, mungkinkah itu? Sebuah pertanyaan yang maha dahsyat, Bella. Siapa yang harus menjawab pertanyaan yang luar biasa dan spektakuler ini? Ya, anak-anak muda yang milenial yang harus menjawab. Dan dia harus bertanggung jawab sampai 100 tahun Indonesia, yaitu yang Anda katakan 2045. Dan itu mungkin harus terwujud. Dan itu kita harus melihat sumber daya manusia terhadap anak-anak muda milenial ini. Tadi telah saya katakan bahwa 100 tahun Indonesia, yakni 2045, anak-anak muda milenial ini sudah menjadi dewasa sekitar berumur 40-50 tahun. Seperti Anda nanti berumur 40 tahun pada tahun 2045. Dan ini anak muda ini harus mampu menjadikan Indonesia berjaya. Indonesia yang nanti akan menjadi memimpin dunia kalau anak muda ini mau untuk memegang teguh janji untuk berkarya, kreatif, tanpa pesimis. Ada 3 karakter anak muda yang harus dipersiapkan, Bella. Yang pertama, generasi muda yang memiliki kualitas. Jadi inilah yang kemudian kita namakan sumber daya manusia yang hebat. Yang kedua adalah keahlian dan intelektualitasnya itu cukup mumpuni. Ya, pasti intelektualitasnya sangat tinggi. Dan yang terakhir itu karakter kepemimpinan yang profesional. Lah, karakter kepemimpinan profesional itu tidak bisa harus didapatkan dari ruang kuliah saja, ya, tetapi kepemimpinan itu didapatkan dari aktivitas keorganisasian, baik di kampus maupun hubungan dengan warga masyarakat. Terima kasih, Bella, di mana Anda telah sudi membacakan sinopsis atau ringkasan buku saya, Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa.